Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar ama-ama apa-apa sehat? Aduh, orang indak sholat, indak puaso, indak baca Quran, tapi inyo subuh iko idui. Rasakinya lancar. Apa lo diaminkan? Otonya gadang. Kurang nan bantu iko dapet rasaki dari Allah dek sebab apa? Dek sebab Ar-Rahman. Ar-Rahman tu artinya sadonyo mendapet. Nan sembayang dapet, nan mabuk pun dapet. Nan puaso dapet, nan indak puaso pun dapet. Jadi jangan awak sakit hati tersinggung berang ke Allah SWT. Manganan sado nan orang jahe, sado nan orang mabuk, sado nan orang indak sembayang, idui rasakinya lancar, rumahnya gadang. Dek ada sifat Allah namanya Ar-Rahman. Asal dari kata Ar-Rahman itu rahmah, rahmatun, rahmat, sampai ke bumi Minangkabau menjadi ame. Ada timawa namanya rahmat, panggilan ame. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Apa bedanya dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahim nan mendapatnya orang nan soleh, orang nan solat, orang nan berzikir, nan membaca Quran. Makanya selalu Rahim itu disandingkan dengan Ghafur. Ghafurur Rahim. Allah memberikan ampunan dan rahmatnya hanya kepada orang nan beriman saja. Beko kalau video kau diupload di internet, sado orang berang bahasa Indonesia dong Pak Ustad, berartinya belum mendapatkan rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau awak buka Quran iko nan pertama ayatnya adalah Bismillahirrahman. Seandainya bunyi ayat itu Bismillahirrahim, mati sada orang kafir. Apa kecek lawi? Ambo ala 70.000 kali sehari kau ingin menelan orang yang tidak sholat. Apa kecek langit? Ambo sehari kau 70.000 kali ingin menghantam dunia sebab banyak orang nan berzina. Apa kecek api? Ambo satu hari iko 70.000 kali ingin membakar orang yang minum khamar. Mengadu mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Allah? Dek, bukan kamu yang menciptakan mereka, aku yang menciptakan. Maka kata Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih dulu daripada azabku. Rahmatku lebih dulu daripada murkaku. Itulah maka kalau awak minta ampun kepada Allah selalu meminta Rabbil firli warhamni, rahmati aku. Kalau ada orang mati dan awak doakan pertama Allahumma ghafir lahu warhamhu, dan orang mati selalu awak sabik almarhum. Almarhum itu dari rahmat. Walaupunnya mabuk, almarhum juga awak sabik. Walaupun matinya sakau dek narkoba, tetap kita sebut almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Tapi ambo barangkali disabik dek protokol al-mukarromah. Kalau ustazah baru al-mukarromah. Kalau laki-laki al-mukarram.
al muslim, al muslimah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang belum kawin dan belum sunat. Hadir subuh iko bersama awak bapak wakil wali kota Solo, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk surga bukan karena sholat subuh, masuk surga bukan karena baca Quran, masuk surga bukan karena puasa sunat, masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Tapi hadis kau jangan dipotong. Besok pagi anak-anak muda tidak ada sholat subuh, dijagokan dia apa amaknya sholat subuh. Kita masuk surga bukan karena sholat subuh. Lalu untuk apa awak sholat subuh? Sholat subuh awak iko untuk mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sholat subuh berjamaah turun rahmat Allah, dibacakan ayat Quran turun rahmat Allah. Siapa namanya baca Quran turun rahmat Allah? Allah Ta'ala. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, danga elok-elok, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat dalam rumah. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di dalam kamar. Dibacakan Quran di ruko, di toko, sampai galewa, turun rahmat di situ. Ibu hamil mengandung anak membaca Quran, turun rahmat ke hatinya. Tenanglah ibu hamil. Kalau ibu hamil tenang, tidak stres, anaknya pun di dalam tenang. Iko ibu hamil mendengar lagu dangdut, TikTok, lahir anaknya mencaka-caka. Maka ketenangan rahmat Allah turun dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Ini dunia ini sedang tidak tenang Bapak Ibu, disebabkan Covid. Padahal Covid itu bentuknya bentuk rambutan, saya nampaknya. Amwalun pen, amlun ada mencari deh. Cuma digambar deh orang, entah apa bentuk kamera nan bisa menggambar Covid itu. Bentuk rambutan yang mau cari. Entah ambo surang nan mencari bentuk itu. Bapak Ibu mencarinya bentuk apa? Samo. Berarti samo mata. Tapi heboh satu dunia. Bayangkan kalau Covid itu bentuknya durian. Baru bentuk rambutan yang dikirimkan Allah, lapan yang sadul. Pejabat-pejabat takwik mati. Orang-orang kaya takwik mati. Tapi orang gila indah. Emang dunia kok Masya Allah, tabarakallah. Apa buktinya? Sampai kini tidak ada orang gila pakai masker. Tetapi tidak pakai masker jangan lo tersinggung. Oh ya, kau berarti yang kau gila kau enggak? Tak lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka usahakanlah idui awak iko mendatangkan rahmat. Jangan sampai idui awak mendatangkan laknat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada orang nan berkumpul-kumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, dibacanya ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dikajinya ayat-ayat Allah, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi rahmat, turun ketenangan ke dalam hati. Maka kalau ada nantalalo, jangan awak berang, berarti hatinya tenang. Apalagi nandake ti, ndak ambo nyambi dah. Ndak ba. Ambo termasuk ndak pernah berang ke jamaah. Kepada jamaah jangan bersandar, ndak pernah. Bersandar
Hari begini orang masih mau sholat subuh, alhamdulillah. Hari gilo edan bantu iko masih ada orang mau pengajian ke masjid, alhamdulillah. Jangan berang-berang orang ke masjid. Dah maunya ke masjid, alhamdulillah. Nampaknya ke masjid, alhamdulillah. Walaupun ke masjid cuma kanciang. Mohon maaf. Ada kini orang nang ke masjid. Ada nak? Ada parkir auto. Masuk ke toilet, pilih. Alhamdulillah. Tercatat juga di catatan malaikat kiraman katibin kama saji. Tapi di keterangannya k. Masya Allah. Iko jamaah nandake ke langit. Itu nama minta supaya meja kau tadi mundur. Kau mundur seketek, rupanya dari langit payah mencari buaya. Bapak Ibu kalau ingin minta doa lah pada orang yang di atas. Doanya mustajab. Hebat masaji awak kau. Hebat masajinya. Apa hebat masajinya? Dindingnya pakai keramik. Orang lantai berkeramik. Siko dinding berkeramik. Dan dinding lan rancak-rancak, dirusak oleh di belakang. Untuk melakikkan apa gua? Bukan keramik ke buya? Apa di atas keramik itu? Hah? Granit. Granit di atas keramik le. Zaman Datuk ini awak dulu semen pun payah. Kini granit memanjik ke dinding. Saking kan luasnya rahmat Allah untuk jamaah masjid Nurul Iman. Iko bacaannya kon Nurul Iman. Banyak orang nak dapat membaca kok. Disangkonya bahasa Arab. Enggak, N-U-R-U-L, Iman, Nurul Iman. Membacanya dari kiri, tidak dari kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita ini usahakan selalu mendatangkan rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ini bersaudara. Kalau sudah bersaudara jangan berkelahi, caci maki, sumpah serapah, bercakap. Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau ada yang berkelahi, bertengkar, damaikan. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. La'allakum turhamun. Kalau kita selalu menyambung silaturahim, berdamai, hubungan baik, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering ke masjid. Tapi katanya Covid ini tak boleh ke masjid, Pak Ustadz. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan banyak ambil foto. Itu maka tadi sado kamera suruh simpan. Cukup cek kamera saja supaya tidak menjadi fitnah. Beko kalau Ustaz Somad dipoto gambarnya kama-kama dikomen oleh iblis-iblis. Nauzubillah, awak selalu minta perlindungan dari setan. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim, supaya jangan sampai awak dijatuhkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menyebabkan datangnya bala musibah adalah doa malaikat. Tidak kan malaikat mendoakan awak nan doa indah elok. Ada malaikat nan mendoakan tidak baik. Allahumma ati mumsikan talafa. Kau doa malaikat kok. Allahumma ati mumsikan talafa. Malaikat yang berdoa, bukan buya, bukan ustad. Allahumma ya Allah, i'ti mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan. Itu doa malaikat. Maka sado kotak nan lalu tadi tidak bersedekah, dibinasakan Allah Ta'ala. Ambo tidak menakut-nakuti. Ambo bukan membuat cameh jamaah. Ambo membacakan hadis saja. Hadisnya sahih. Ma min muslimin yusbihu. Setiap subuh, kalau ada orang hidup di waktu subuh nan mati tadi malam indak dapat, nan sampai subuh ikonyo hidup, maka dikirim Allah malakani, dua malaikat. Kalau cie malaikat, kalau cie malakun.
kalau 2 malakani, kalau 3 malaikat. Dikirim Allah 2 malaikat. Malaikat nampak tamu berdoa, Allahumma ati mumfiqan khalafa, sianan bersedekah berilah ganti. Tapi kalau tidak bersedekah, Allahumma ati mumsikan talafa, yang tidak bersedekah berilah dia kebinasaan. Bukan kamu menyindir dan tidak bersedekah, kamu membacakan hadis saja. Nanti tersinggung, salah sendiri. Kalau ambo berceramah jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung menangga ambo berceramah, pulang sakit meninggal. Bukan dek ceramah ambo itu, memang ajalnya lah tibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan hidup kita ini menjadi rahmat. Tidak ada ular sawah yang memakan telurnya sendiri. Ular sawah, binatang buas, melilit kambing, melilit jawi, sapi, tapi tidak ada ular sawah yang memakan telurnya sendiri. Tidak ada anak gajah yang mati diinjak induk gajah. Kenapa? Tidak ada burung elang yang memakan anaknya sendiri. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada perempuan yang membuang janinnya di dalam plastik kresek. Nah, nambo kecek kan iya pindah. Gajah tak ada menginjak anaknya sampai mati. Serigala tak ada menerkam anaknya sampai mati. Tapi perempuan ada yang membuang anaknya dalam kardus, diletakkannya di depan pintu asuhan. Orang penjaga panti asuhan membuka pintu pagi, dicaliaknya ado anak ketek di dalam kardus, diagih namo bin kardus. Dia tidak tahu siapa nama apa. Siapa nama apa kau pak? Bin kardus. Janganlah dikasih nama anak bin kardus, kasihlah nama bin Abdillah. Abdillah itu artinya hamba Allah. Kalau padusi agi nama binti Abdillah. Kalau lagi dia bagi bin kardus beko akad nikahnya kan malu mendangannya. Aku nikahkan engkau dengan binti kardus. Ada adabnya. Mana kasih sayang awak? Merasa kasih sayang seakan-akan ini anak kita. Bagaimana kalau anak kita yang dihinakan orang, dijatuhkan orang martabatnya? Maka Islam ini mengajarkan kasih sayang. Islam mengajarkan rahmah. Islam mengajarkan awal pertama Ar-Rahman. Sesudah dibaca Ar-Rahman, Allamal Quran. Bukti kasih sayang Allah, diajarkannya Al-Quran. Gadang-gadang Quran di Solo tetap 30 juz kan? 30. Nampak-nampaknya macam 60. Manga gadang bana Quran. Rupanya diado terjemahnya di dalam. Bukti kasih sayang Allah, diturunkannya Al-Quran. Ar-Rahman, Allah sayang ke awak. Allamal Quran, diturunkannya Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, awak tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Di ada Quran kalau awak tahu mana haram. Hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai. Nah, awak makan selama itu rupanya indak bangkai. Indak. Tapi yang awak makan ayam mati. Ada bapak ibu yang mau makan ayam hidui. Kalau gitu nanti makan tuh bangkai. Maksud bangkai adalah yang tidak disembelih atas nama Allah. Jadi kalau kambing, kalau ayam disembelih bismillah, tidak pakai ar-Rahmanir-Rahim, hanya bismillah saja. Bismillah menyembelih hewan kurban, bismillahi wallahu akbar. Kenapa waktu menyembelih binatang itu tak sampai bismillahirrahmanirrahim? Karena Rahman artinya sayang. Kalau sayang tak jadi dipotong.
Bismillahirrahmanirrahim. Kecik jari wang sabit je sayang, tapi leher gua habis. Maka menyembelih binatang tak sampai Ar-Rahman. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min Abdul Somad. Terimalah kambiang iko dari Abdul Somad. Disabit namanya kalau ingat. Kalau indah, tak usah disabit. Sampai pahalanya Buya, sampai menangislah amak-amak ke rumah, mengadu ke suaminya. Mengapa nangis mak? Namu ambu tidak disawit di masjid tadi. Sampai innamal a'malu binniat. Niat amak yang sudah menyabit untuk almarhum sampai kurban patang. Jangan berang, jangan menangis. Rupanya menangi bukan dek ndak disabui, tapi kupon dapat cie. Itu lain tanginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna bangkai itu adalah semua binatang halal tapi tidak disembelih atas nama Allah. Mati karena ditabrak truk. Kebetulan rumahnya di tepi jalan raya, menyeberanglah ayam ditabrak oleh sepeda motor, mati, bangkai, tak boleh dimakan. Ada orang nan menggulainya, dimasaknya, ditanya, itu kan bangkai. Daripada mubazir Pak Ustaz, itu bukan mubazir, haram dimakan. Lalu kemudian hurrimat alaikumul maitatu waddamu, haram damu. Damu itu darah. Dipotong kerbau, ditampung darahnya dalam mangkok, dalam piring, dibiarkan membeku. Setelah beku dipotong-potong, dimasak pakai toco. Yummy. Haram, tak boleh. Kenapa? Karena darah itu najis. Dulu datuk nenek awak kalau memotong sapi, kambing, kerbau, jawi, dibiarkan lama. Setelah lama keluar darahnya semua, barulah dikuliti. Sekarang orang motong ayam jam ampe subuh, mengejar target. Ayam itu dipotong bukan mati karena disembelih, tapi mati karena tertimpa ayam lain. Masuk keranjang, langsung lo masuk ke air hangat, air panas, menggelegak, mendidih, matinya. Akhirnya waktu dikuliti ayam itu, dibuka, dagingnya biru-biru karena darah menggumpal-gumpal, belum sempat keluar. Menjadi penyakit karena darah adalah tempat bakteri, sumber penyakit. Daging yang dimakan bercampur darah hukumnya haram, jangan dimakan. Kenapa? Karena Allah Rahman, Ar-Rahman, Allah sayang ke awak. Bagaimana bentuk sayang Allah? Allamal Quran, diajarkannya Quran. Sapi tidak dipotong. Kalau tidak dipotong, darahnya tak keluar. Kenapa tidak dipotong? Biar supaya berat. Karena kalau dipotong darahnya keluar, ringan, timbangannya ringan, rugi. Pedagang tidak mau rugi. Maka sapi tidak dipotong. Sapinya mati disetrum pakai listrik, mati. Sapinya dimasukkan air selang ke dalam leher, maka tersedak masuk ke paru-paru, mati. Sapinya mati karena ditembak otaknya pakai stunning. Ada pistol, tapi pelurunya tidak keluar. Ditembakkan ke kening sapi, mati sapi karena otaknya ditembak. Tumbang. Habis itu dipotong, dagingnya dipotong-potong, lalu kemudian diletakkan di atas pembakaran, lalu bolak-balik, tak terlalu masak, masukkan ke dalam roti, namanya barbecue. Begitu dimakan, kanai penyakit namanya medco, med sakit, ko sapi, medco sapi gilo. Pernah dulu ada penyakit namanya flu burung. Ternyata kalau disembelih darahnya keluar, lalu kemudian dimasak 100 derajat Celcius, sehat.
Lalu kemudian datang penyakit namanya medco, medgilo, ko sapi, medco sapi gilo. Setelah dimasak, disembelih, diikuti ajaran agama Islam, ternyata tidak menimbulkan penyakit. Kenapa dia menjadi penyakit? Darahnya tidak keluar, tidak dicuci, tidak dibasuh. Lalu kemudian pula dagingnya tidak masak, setengah matang. Akhirnya dimakan, tidak pula membaca bismillah, setan ikut. Nama makan gilo, setannya tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah sayang kepada kita. Diajarkanlah bahwa binatang mesti disembelih, disembelih atas nama Allah. Biarkan darahnya keluar habis, sesudah itu dicuci. Ambo indah ada keluarga pedusi, ambo anak patamo laki-laki, adia ambo laki-laki. Jadi amak dulu berpesan, beko kalau angku pai merantau indak ado masak surang, beko ambo ajakan memasak, ayamnya dicuci dibasuh, sapi kambing dicuci bersih. Kalau membasuh ayam 2 kali, membasuh kambing ampe kali. Mangampe kali mak, kambing ampe sebab kakinya ampe. Awak ikut saja. Rupanya kambing ini daging merah, darahnya banyak. Kalau dicuci sekali masih nampak merah, cuci 2 kali agak merah, cuci 3 kali agak keruh, cuci 4 kali barulah bersih. Disiram dengan solawat, berkah makanannya, selamat dunia akhirat. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan Allah menyelamatkan kita dari penyakit. Quran bukan cuma dibaca untuk mengusir hantu jembalang tanah. Quran bukan cuma dibaca ketika ada orang kemasukan setan. Quran dibaca bukan cuma untuk masuk rumah baru. Quran dibaca untuk menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Urimat alaikumul maitatu, jangan makan bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Ada orang makan tulang babi. Pas ditanya, "Manga makan tulang babi?" Yang haram kan dagingnya bu ya, tulangnya indah. Disebut daging babi karena yang paling banyak di antara badan babi itu adalah dagingnya. Disebut yang banyak, maka yang kecil pun ikut. Lemak babi, tulang babi, darah babi, gigi babi, lidah babi, air liurnya. Kalau sampai awak duduk, tiba-tiba datang babi menjilat, tidak hanya disiram dengan air, tapi disiram dengan air 7 kali, salah satu airnya dengan air tanah. Orang pun mengejek agama Islam, agama primitif. Sudah ada sabun, sudah ada sampo, sudah ada deterjen. Kenapa masih pakai air tanah lagi? Itu orang tidak mengenal peradaban. Agama ketinggalan zaman. Kenapa masih pakai air tanah? Air tanah liat dicampur dengan air, lalu kemudian disiramkan. Rupanya belakangan diadakan penelitian. Air liur babi, air liur anjing mengandung bakteri, virus, kuman, penyakit. Disiram pakai deterjen, kumannya tak mati. Disiram pakai sabun, kumannya tak mati. Dikasih sampo, kumannya tak mati. Tapi mati kalau disiram dengan air tanah, karena air tanah juga mengandung bakteri. Bakteri di air tanah memakan bakteri yang ada di air liur anjing dan babi. Namanya bakteri memakan bakteri. Oh, mana ada bakteri makan bakteri? Itulah virus makan virus. Virus yang disuntikkan ke dalam badan tuh, vaksin itu kan virus. Virus dimasukkan untuk melawan virus. Dimasukkan virus ke dalam, apa jagonya dalam? Maaf virus, tiba. Kini, tiba. Virus yang sudah dijinakkan dimasukkan ke badan untuk menunggu virus satu lagi. Masuk virus nan jinak, masuk virus nan berang. Basiliknya lalu di dalam. Tak kue mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teori tentang bakteri memakan bakteri, virus memakan virus sudah diajarkan dalam agama Islam.
Islam ini bukan agama yang cuma tiga. Banyak orang Islam sekarang memahami Islam ini cuma tiga: lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Betapa miskinnya Islam. Islam mengatur segala aspek kehidupan, dari mulai makanan, minuman, sampai mencuci, membasuh, dan lain sebagainya. Hurrimat alaikumul maitatu, jangan makan bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, wal munkhaniqatu wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Binatang yang mati tercekik, binatang yang mati tertanduk, binatang yang mati karena diterkam binatang buas tak sempat disembelih. Ayam awak diterkam anjing liar pas di lehernya, mati belum sempat disembelih, jangan dimakan. Ada kambing ditabrak truk, belum sempat disembelih, jangan dimakan. Adalah orang menelpon Ustadz Somad, nafasnya tersengal-sengal. Ustadz, ini Ustadz Somad. Betul. Iko ada kambing yang akan mati Ustadz, boleh kami sembelih? Sembelihlah, sebut nama Allah, bismillah, potong. Udah disembelih, mati teleponnya. Baru ambo lupa kambing siapa. Ini di tepi jalan, di caliannya ada kambing dilanggar di oto. Jadi sementara sikit lagi kan sakratul maut, nah kok disembelih? Punya siapa? Kalau tidak jelas pemiliknya, berarti kita makan haram. Sekali haram tetap haram. Jangan wasabi haram ini. Apa hukumnya kau buya? Haram. Tapi sekilo ambo lagi kau buya agak makruh. Rupanya haram dek ndak mendapik. Mendapik setengah kilo berubah halal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali haram tetap kok semua nge menyebut haram dek ndak mendapik, itu nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah menyelamatkan manusia. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, diciptakannya insan. Insan itu diambil dari dua. Nan pertama asal insan itu uns. Uns artinya jinak. Uns, jinak. Kalau laki-laki anis, kalau perempuan anisah. Sedangkan lawan daripada jina adalah liar. Maka binatang disebut dengan binatang liar. Jadi kalau ada manusia yang tidak jina, berarti mau menyambut jamaah. Manusia ini disebut dengan insan karena jinak mudah diatur. Kecek ketua Mas Haji, kepada semua jamaah supaya jangan ada yang mendokumentasikan. Kepada semua jamaah yang sudah mengeluarkan handphone supaya menyimpannya kembali. Bantu akan perang saja awak. Jamaah pun tegang. Untuk supaya cair suasana, maka Ustaz Somad mencairkan. Ba'akaba apa-apa ama-ama sehat. Nah, itu. Coba kalau ambo tadi ketua Mas Haji lah serius, panitia serius, datang lo Abdul Somad, neraka jahanam. Keluar dari siko mati saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan manusia. Manusia itu berasal dari kata uns, artinya jinak. Maka manusia ini macam mana jinak? Mudah dia diajak dipanggil, hayya 'alas shalah. Jinak datang walaupun mengantuk, walaupun dia tadi malam nonton bola, walaupun datang dia ke masjid. Kenapa? Hatinya jinak, sebagaimana jinaknya burung merpati. Burung merpati disimpan di dalam sangkar 7 hari, diikat pakai karet. Ambo dulu di rumah ada burung merpati, baacaronyo supaya ndak pai, diikat pakai karet kapak sayapnya, dikasih beras 7 hari. Sesudah itu dibuka kepak sayapnya, dia akan terbang sejauh mata memandang.
di hari petang dia akan balik ke sarang karena dia sudah dijinakkan selama 7 hari. Umat Islam dijinakkan 30 hari. Selesai Idul Fitri, hilang, tak pulang-pulang. Ada jamaah awak kok 30 malam tarawih, 30 malam solat, 30 malam witir, 10 malam indak pulang-pulang iktikaf. Tapi begitu selesai habis Idul Fitri, hilang. Baru muncul lagi hari Selasa patang pembagian kupon Idul Adha. Nanti singgung batinya tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jinak artinya mudah kepada kebaikan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kalau kamu diimbau, dipanggil pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, segeralah datang menyambut panggilan Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli, ruko, dagang, gale, bisnis, pasar ditinggalkan ketika azan hari Jumat berkumandang. Kenapa? Hatinya jinak. Yang belum jinak hatinya masih berkeliaran di jalan. Masya Allah, tabarakallah. Tidak muat Masjid Nurul Iman. Ini nampaknya Masjid Nurul Iman ini mesti ditingkatkan menjadi 3 lantai. Khusus lantai 3 pakai lift eskalator. Amin. Ke depan supaya dinding ini cukup lah ini udah. Jangan ditambah lagi pakai yang lain-lain, meningkat sampai ke atas. Cuma tak ada lagi lantai 3, udah dekat langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan insan, allamal Quran, khalaqal insan. Insan berasal dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Sianan ceramah tadi Ustadz Somad, andi kecekkan Ustadz Somad, entah ambo lupa. Jangankan Bapak Ibu namandanga, ambo nama ngecek pun lupa. Alhamdulillah, Allah sayang ke awak, dia gihnyo alat ko dari Jepang, awak pun jadi inge lagi. Namo alat iko apa merek? Anda usah lawak sabuk beko dapat iklan gratis pulonyo. Nah, iko alat-alat sehingga apa nanta lupa de awak bisa awak inget lagi dengan mandangannya ulang. Adonan gadang, adonan ketek, adonan jauh, adonan dake. Alat-alat ini untuk memudahkan kita. Dulu anak-anak menghafal 2 kali 3, 4 kali 7, 8 kali 5, 9 kali 10. Tapi sekarang anak-anak tidak lagi menghafal karena sudah ada alat namanya kalkulator. Dulu orang mengingat, mencatat, kalau pengajian menulis. Zaman kini ndak ada lagi orang tibo mendanga pakai menulis. Zaman Inyak Canduang, zaman Syekh Ibrahim Musa Parabek, zaman Buya Hamka, zaman Dr. Abdul Karim Amrullah, mereka menulis. Zaman kini zaman canggih tidak ada menulis, tapi orang sudah ingat karena ada alat pembantu. Manusia tetap pada kodratnya lupa, tidak ingat. Orang yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Hadir di tausiah besok subuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Tausiah artinya ingat mengingatkan. Sebenarnya kok kaji-kajian lama. Masalah Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Masa yang sudah lama. Tapi kita ulang balik karena pepatah petitih nenek mama awak hafal kaji karena diulang. Pasal jalan karena dilalui. Ini jalan nih kalau tidak dilalui tumbuh rumput. Rumput menghijau, lalang tinggi. Tapi kalau awak selalu lalu lalang di situ, maka tak tumbuh rumput. Maka ditulislah di taman, jangan lewat di taman. Ditangkap Satpol PP menginjak rumput, mati, tak boleh. Pasal jalan karena dilalui, maka kaji karena selalu diulang-ulang.
Khatib naik ke atas mimbar setiap hari Jumat. Apa pesan khatib? Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang bapak sholat Jumat, ditanya dek bininya, khutbah khatib di Masjid Nurul Iman tadi, takutlah kepada Allah. Jumat patang itu juga, iya, tidak berubah-ubah isinya, tidak ada dan lain. Nan lain ada, cuma sesudahnya nyabi takutlah pada Allah hamba terlalu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wahai para jamaah Jumat, takutlah kepada Allah. Inti dari wasiat takwa. Sebelum imam mengangkat takbiratul ihram, nya berpesan kepada makmum, sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf dan rapatkan sebelum Covid. Luruskan shaf. Apakah jamaah itu tak tahu tentang meluruskan shaf? Tahu. Semua jamaah tahu tentang meluruskan shaf. Tapi kenapa setiap imam mau takbiratul ihram dipesankannya luruskan shaf? Karena sifat manusia adalah lupa. Manusia yang lupa ini mesti diingatkan lagi. Ambo sepanjang ambo pengalaman ceramah, belum pernah ambo danga imam jamaah tidak perlu saya ingatkan lagi, dek sadonyo lah tahu Allahu Akbar. Nah pernah, belum pernah mau basuh imam lagi. Tetapnya berpesan luruskan shaf, jangan shaf kedua sebelum shaf pertama penuh. Penuhkan dulu shaf depan baru ke belakang, supaya ada tirai pembatas laki-laki dan perempuan. Sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan yang paling belakang. Kenapa shaf laki-laki yang paling baik depan? Karena yang paling depan inilah yang paling jauh dari perempuan. Kenapa shaf perempuan yang paling baik yang paling belakang? Karena shaf yang paling belakang itulah yang paling jauh dari laki-laki. Adapun shaf laki-laki yang paling dekat dengan perempuan, apalagi yang laki-laki anak lajang di belakang tirai ada perempuan, jangan-jangan sudah janjian, lain pula bunyi aminnya. Amin. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua diatur dalam Islam. Tidak boleh laki-laki memandang perempuan, maka tidak ada satupun laki-laki yang di Masjid Nurul Iman memandang perempuan. Bagaimana cara menyusunnya? Tidak menyamping-samping, tapi ke depan. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Perempuan melihat ke depan, laki-laki melihat ke depan. Perempuan hanya bisa melihat tengkuknya saja, dan laki-laki semuanya melihat ustaz. Satu-satunya laki-laki yang bisa melihat perempuan hanya ustaz. Itu pun ambo ndak jaleh ban. Ambo kolah tua. Jadi mato ambo kon ndak jaleh. Apalagi ndak bisa ambo bedakan mama amak mana gadis. Samo saja sebabnya pakai masker. Islam ini kalau kita amalkan, mato awak selame, hati kita bersih, pikiran kita bersih, darah kita bersih. Kenapa? Karena Ar-Rahman. Kalaulah orang Barat, orang Eropa, orang Amerika, orang yang belum bersyahadat itu nanti mendengar kajian Ar-Rahman, dia kaji Al-Quran. Kenapa orang Islam itu selamat matanya? Karena dia tidak menengok perempuan yang membuka aurat. Kenapa selamat pikirannya? Karena dia tidak memikirkan yang dilarang oleh Allah. Kenapa selamat darahnya? Karena dia tidak memakan bangkai, tidak makan haram, tidak makan darah. Maka insya Allah Islam akan menyebar ke seluruh dunia. Bukan dengan pedang, bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, tapi Islam datang dengan kedamaian. La taftahunnal Konstantinia, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Nanti kata Nabi, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Dan janji Nabi sudah terwujud. Konstantinopel sudah menjadi negeri Islam. Itulah dia
berubah nama menjadi Istanbul. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, kita bisa umroh singgah ke Istanbul. Sholat sunat di Masjid Al-Fatih, masjid yang dibangun oleh Konstantin dirubah menjadi masjid oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi ada satu janji Nabi yang belum terwujud. Rom, kalian akan menebarkan Islam di Rom. Yang dimaksud Rom adalah Eropa. Sebelum hari kiamat, Eropa akan Islam. Bukan dengan pedang, bukan dengan bom atom, bukan dengan meriam, tapi Islam menyebar dengan ilmu pengetahuan. Maka bangkitkan semangat anak-anak masuk TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, baca Quran, hafal Quran, mengkaji Al-Quran. Walaupun dia jadi dokter, dia akan menjelaskan mukjizat penciptaan manusia. Anak-anak bapak ibu akan jadi dokter spesialis kandungan. Amin. Dia akan ceramah di Masjid Nurul Iman, membacakan ayat Quran tentang proses penciptaan manusia dari nutfah, dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, dari mudghah fakasawnal 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya dari mahasiswa Fakultas Kedokteran sedang pulang kampung ceramah di Solo. Manusia ini dalam Al-Quran dikatakan diciptakan dari maaf cakap cairan, dari air berubah menjadi darah, dari darah berubah menjadi daging, dari daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut menjadi daging, menjadi makhluk yang sempurna. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu itu? Padahal dia tidak pernah terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Tahu itu karena Allah yang mengajarkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mudah-mudahan kajian tafsir surat Ar-Rahman akan dilanjutkan oleh para asatiz kita. Cobalah mengaji berkelanjutan. Ambo sudah buka pengajian surat Yasin di Masjid Syakirin Pekanbaru. Ada ama-ama setiap sore habis asar membaca Yasin, dari anaknya ketek sampai anaknya punya anak ketek. Baca Yasin. Datang ustadz yang satu, jangan lagi baca-baca Yasin. Apa baca Yasin? Sesudah itu berhenti ama-ama itu baca Yasin, membaca koran. Metode Ambo tidak seperti itu. Ambo tidak larang orang baca Yasin, silakan baca Yasin, tapi Ambo buka pengajian surat Yasin. Setelah khatam surat Yasin, pindah ke surat yang lain. Baca juz amma, dari amma yatasa'alun sampai ke An-Nas khatam. Setelah itu pindah ke kajian surat Al-Baqarah. Jangan kita larang orang berbuat baik. Kalau kita tidak setuju, kita perbaiki dari dalam, kita robah metode caranya. Pengajian-pengajian bagus, tapi mulailah mengaji dengan cara kembali kepada Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran. Dengan itu akan turunlah rahmat Allah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.33, masuk waktu salat sunat isyraq. Kita pun salat sunat isyraq 2 rakaat. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, sesudah salat subuh dia duduk, tidak keluar masjid, berzikir sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Haji tidak bisa, umrah tidak bisa. Sekaya-kaya orang sekarang tak bisa haji, tak bisa umrah. Jangan berkecil hati. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tak pakai usolli, dalam hati saja, tak bersuara, tak berbunyi. Cemana bunyinya? Tak berbunyi. Allahu Akbar. Salat apa tadi? Salat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis hasan.
ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, tidak diragukan lagi untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita istiqomah beramal soleh, amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.